Hukam ya bersama beberapa tokoh dan apa tujuannya. Ini sudah ada tokoh-tokoh yang hadir, sudah ada Bang Faisal Asegaf, Marwan Batubara, dan banyak tokoh-tokoh lainnya. Jadi kita langsung berbincang ya ini dengan Bang Faisal Asegaf ini Bang. Tadi hasil pertemuan dengan Menko Polhukam sekaligus Cawapres ini Mahfud MD bagaimana nih Bang? Ya, saya pertama mempertegas kehadiran saya sebagai inisiatur, tidak mewakili organisasi manapun. Dalam kapasitas sebagai kritikus murni dan kemudian mengundang kawan-kawan dari petisi 100 yang konsisten untuk mengawal konstitusi, kemudian poros transisi Indonesia dan juga perwakilan dari akademisi, bersilaturahmi dengan Pak Mahfud yang membuka ruang untuk berdiskusi tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mereaksi ya sebagai warga negara Indonesia, tentu saja ingin negara kita itu adalah damai, sejahtera, tidak ada permasalahan yang besar. Ini berkaitan dengan rencana pemakzulan Pak Jokowi yang dimotori 100 petisi yang dimotori oleh Faisal Asegaf. Nah ini dengan siapa itu, yang satunya ibu siapa itu, juga latar belakang warga keturunan yang jelas. Ini sengaja kelihatannya mendatangi Menteri Polhukam Bapak Mahfud MD ya. Ini kayaknya mau mengadu domba ini, dan ini membuat kita resah. Bapak, kita dengarkan video atau kita lihat video Faisal Asegaf setelah ketemu dengan Pak Mahfud MD. Bagaimana narasinya, nanti kita komentari bersama-sama. Hukam ya bersama beberapa tokoh dan apa tujuannya. Ini sudah ada tokoh-tokoh yang hadir, sudah ada Bang Faisal Asegaf, Marwan Batubara, dan banyak tokoh-tokoh lainnya. Jadi kita langsung berbincang ya ini dengan Bang Faisal Asegaf ini Bang. Tadi hasil pertemuan dengan Menko Polhukam sekaligus Cawapres ini Mahfud MD bagaimana nih Bang? Ya, saya pertama mempertegas kehadiran saya sebagai inisiatur, tidak mewakili organisasi manapun. Dalam kapasitas sebagai kritikus murni dan kemudian mengundang kawan-kawan dari petisi 100 yang konsisten untuk mengawal konstitusi, kemudian poros transisi Indonesia dan juga perwakilan dari akademisi, bersilaturahmi dengan Pak Mahfud yang membuka ruang untuk berdiskusi tentang kecemasan pemilu jelang tanggal 14 Februari. Khususnya tentang kecurangan itu ya, ya. Jadi fokus diskusinya adalah bagaimana negara dan seluruh elemen rakyat bersatu untuk sama-sama menyamakan persepsi bahwa kecurangan pemilu menjadi musuh bersama, menjadi sesuatu yang dapat membahayakan kepentingan nasional, dan mengalir di sana pikiran-pikiran di antara para tokoh dan Pak Mahfud. Ini satu inisiatif dari Pak Menko Polhukam yang menurut saya tidak dalam rangka untuk menunjukkan perlawanan terhadap Presiden Jokowi, karena posisi Pak Menko itu kan sebagai calon wakil presiden dari PDIP, dan kecenderungan Pak Jokowi itu kan mengusung anaknya dan Pak Prabowo. Tapi kehadiran forum tadi kami konfirmasi murni adalah inisiatif Menko Polhukam bertemu dengan kami, dan kami membicarakan hal-hal yang umum saja. Tapi sempat ada impeachment dari ya, ada teman-teman dari petisi 100 itulah menyampaikan kepada Pak Mahfud solusi Asegaf yang memotori untuk memajulkan Pak Jokowi ya dengan 100 petisi tokoh. Ini kan salah satu yang jelas Faisal Asegaf ini adalah pendukung Anies Baswedan ya. Dengan alasan Pak Jokowi ikut cawe-cawe. Kalau melihat seperti ini ya, ini kan sepertinya sudah tahu kalau Anies itu mungkin mau kalah, sehingga dengan cara yang seperti ini mereka membuat
bagaimana Indonesia itu chaos ya. Yang jelas Pak Mahfud MD juga menerima kedatangan mereka. Kayak dalam kompresnya itu Faisal Asgaf memberi peluang. Nah ini apalagi ini kayaknya Faisal Asgaf ini mendapat angin dari Pak Mahfud MD, dianggap membuka keran. Sehingga siapa yang mendukungnya untuk segera melaporkan ketika ada kecurangan. Kalau saya mengamati seperti ini kan tadi itu bahwa jagonya sudah mau kalah, dipaksakan bagaimanapun mau kalah, maka mereka mau dengan cara lain, dengan mencari kesalahan Pak Jokowi, ya, kemudian di-framing dan masyarakat akan mau mengikutinya. Ya untuk saudara Faisal Asgaf ya, pendukung Pak Jokowi itu banyak sekali ya, kurang lebih 85 juta. Dan kinerja Pak Jokowi juga diakui dan dianggap memuaskan, itu sampai angka 70% lebih. Maka Anda tidak perlu bermimpi untuk memajukan Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi itu pendukungnya banyak. Apakah mereka akan diam? Tidak. Jadi jangan Anda cari-cari, ya, jangan Anda membuat negara ini chaos. Tentu saja akan merugikan masyarakat banyak. Itu kan ambisi saudara. Dan kelihatan Anda selalu sering mengkritisi atau memfitnah pemerintah dengan siapa saja yang tidak Anda sukai, dengan tidak memakai data. Itu asumsi Anda sendiri. Ya, kali ini Anda sengaja membutuhkan Pak Mahfud MD yang dalam hal ini masih notabene-nya adalah masih Menteri Pak Jokowi. Kayak Pak Mahfud memberi peluang lah pada masyarakat. Ini sangat membahayakan ya, sangat membahayakan. Jadi Faisal Asgaf, kemudian itu siapa tadi, ibu yang satunya itu juga yang ikut mengompori mantan penyiar TV itu. Ya inilah. Ini kultur Jawa tidak seperti itu, ya. Kultur Jawa tidak seperti itu. Kita yang biasanya sopan ya kepada orang lain. Hari ini kita disuguhkan dengan kalimat-kalimat yang merendahkan orang lain. Siapa yang tidak suka atau jalannya dadang, maka dia mencari kesalahan orang lain. Sebenarnya itu bukan budaya kita, bukan budaya Indonesia ya, yang jelas. Ya, jadi Faisal Asgaf yang sengaja ingin membuat negara kita kisruh, Anda jangan bermimpi bahwa kalau menuruti ambisi Anda, ini sangat membahayakan orang banyak. Apalagi di situ viralkan begitu. Jangan percaya ya untuk saudaraku di seluruh Indonesia. Jangan percaya dengan segelintir orang yang mau kompas ya, yang mau kompas untuk mencari kekuasaan, kemudian memanfaatkan masyarakat banyak. Jadi kalau dia hanya masyarakat mengadukan masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat dan menandatangani 100 orang menang petisinya itu, dan ini sangat membahayakan. Jadi pemilu harus tetap damai ya. Pemilu adalah siklus demokrasi dengan cara-cara yang damai. Biasa kalau yang menang pasti dianggap curang.
Ya seperti dulu. Kalau Pak Jokowi menang, tim Prabowo bilang Pak Jokowi curang. Kali ini ya begitu. Kalau sekarang Pak Prabowo di lingkaran kekuasaan, yang lainnya bilang curang. Itu lagu lama, udah biasa. Ya pasti yang kalah bilang curang. Ya, yang menang bilang tidak. Yes, itulah siklusnya seperti itu. Sejak dulu kalau orang kalah itu ada saja yang tarik. Sepak bola ya gitu, kalau kalah wasitnya nggak jujur. Itulah, orang kalah selalu mencari alibi agar kekalahannya itu tidak terlalu telak gitu loh ya. Kekalahannya itu diakibatkan orang lain, nah itu udah biasa ya. Jadi saudara Faisal Asegaf jangan pernah mengatasnamakan orang banyak ya. Pak Jokowi pendukungnya banyak sekali. Anda selama ini ya cuma ya itu saja, selalu berbicara di media dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Oke, terima kasih. Kita dengan santai mensikapi beberapa pagi ini kejadian-kejadian di tanah air.